Lalu yang kedua, kalau kita sudah, katakanlah di hadapan kita atau kita keseharian belanja di pasar-pasar tradisional ya, yang mungkin ini kebanyakan dari petani yang masih pemakaian pupuk kimia, pestisida yang sangat tinggi di dalam pengolahan sawah ataupun pertanian mereka. Nah, di bioteknologi ini kita punya satu formula, formula yang untuk pengorganikan makanan melalui sistem perendaman. Jadi kita coba merendam, makanan dari mulai beras, kemudian sayur mayur. Nah, ini nanti akan terlihat hasilnya, seperti itu. Karena mungkin ketika kita menerapi orang-orang yang punya kasus kanker, tadi ya, kemudian orang-orang yang punya kasus diabetes, jantung, bahkan anak-anak tadi autoimun ya, autis dan sebagainya. Nah, ini kan butuh makanan sehat. Nah, kadang kalau di desa kan agak kesulitan. Pertama mungkin mencari sumbernya di mana, yang kedua mungkin harganya pun yang tidak terjangkau. Nah, solusi bioteknologi ini adalah dengan cara perendaman dengan satu formula di mana di sana ada selain bakteri yang berfungsi untuk pengorganikan makanan. Jadi apa namanya makanan dalam bentuk yang berasal dari hewan atau yang berasal dari sayur-sayuran yang diduga itu mengandung unsur-unsur kimia yang berbahaya itu bisa dinetralisir dengan perendaman tadi itu. Insya Allah bisa, Hmm, bisa. Dan ini bisa dibuktikan dengan hasil lab ya. seperti itu. Nih jadi berarti untuk makanan ini ada dua solusi ya. Yang pertama adalah kita memastikan atau berusaha agar apa yang kita konsumsi itu adalah hasil dari sebuah proses yang sehat. Ya, misalkan dari ternak misalnya dia dihasilkan dengan menggunakan pakan yang sehat, yang pakan organik ya. Kalau dari tanaman, sayur-sayuran ataupun padi dan lain sebagainya juga itu dengan menggunakan pupuk yang organik, tidak menggunakan bahan kimia. Itu yang pertama. Nah, cuma kan problemnya adalah kita tidak bisa mengecek secara keseluruhan. Iya, Apalagi kalau kita belanja di pasar, iya, kan kita tidak bisa memastikan itu. Nah, iya, solusi yang keduanya adalah untuk lebih memastikan dengan sistem perendaman. Jadi ada formula bakteri yang bisa digunakan setiap makanan yang kita mau olah itu sebelum diolah direndam dulu. Direndam iya, dulu dengan sebuah formula. Dengan perendaman ini akan menetralisir yang kemungkinan ada bahan-bahan yang berbahaya dalam makanan. Seperti itu iya, kira-kira. iya, iya, karena memang di dalam formula ini ada selain bakteri pemakan racun. Nah, Hmm. nah, bakteri ini akan menetralkan dari residu Hmm. semprotan-semprotan, pestisida, Ya. kemudian pemakaian pupuk-pupuk kimia. Nah, ini insya Allah akan dimakan atau dibaca sebagai nutrisi oleh bakteri pemakan racun ini. Ya. Jadi saya sebetulnya tertarik untuk mewawancarai beliau ini karena saya ada pengalaman. Jadi misalnya ya diaplikasikan dalam makanan yang namanya jengkol ya. Masyarakat umum saya kira banyak yang sudah mengenal jengkol. Nah, jengkol ini mengandung asam jengkolat yang sehingga ketika dimakan dalam jumlah yang eh, agak banyak itu akan menimbulkan keracunan. Dan yang kedua, uh, bau bau urin ini akan sangat menyengat. Jadi bau jengkol. Jadi kalau orang habis makan jengkol terus masuk ke toilet tidak perlu ditanya ini makan jengkol tidak karena pastikan ketahuan orang ini udah makan jengkol. Nah, dari beliau saya mendapatkan sebuah formula dan petunjuk bagaimana menghilangkan asam jengkolat yang ada di dalam jengkol itu sehingga tidak akan menimbulkan keracunan dan juga tidak menimbulkan bau urin. Saya mencoba mengaplikasikan untuk menguji, ternyata itu benar. Saya mencoba mengolah dengan merendam dengan formula itu dan berapa orang yang pernah saya beri hidangan jengkol yang sudah diformula dengan ini, diolah dengan formula ini, itu semua mengatakan tidak ada bau urin. Dan saya sendiri mencoba makan dalam jumlah yang sangat besar, di pagi hari saya makan, siang saya makan, sore saya makan, alhamdulillah tidak ada gejala keracunan jengkol. Jadi itu adalah sebuah bukti bagaimana formula ini mampu menghilangkan unsur-unsur yang bisa mengganggu kesehatan di dalam tubuh. Nah, ini adalah saya kira solusi praktis yang masyarakat mungkin perlu memperhatikan.
dan ini adalah upaya pencegahan karena dalam dunia kesehatan itu kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, jadi dengan memulai mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang terlanjur sakit? Nah, peran biotek dalam membantu penyembuhan dan pemulihan kesehatan orang yang terganggu kesehatan. Nah, mungkin ini bisa jelaskan lagi di situ bagaimana peran biotek ini dalam penyembuhan atau pemulihan kesehatan orang-orang yang sudah terganggu kesehatan. Iya. Jadi memang salah satu bioteknologi ini bisa diterapkan atau menjadi satu ikhtiar pengobatan bagi seseorang yang sudah terpapar satu kasus penyakit. Seperti itu. Nah, probiotik ini tadi di awal sudah saya katakan dia mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan mikrobioma yang dalam tubuh manusia. Sakit ini kan terganggunya tadi ya disbiosis seperti itu. Dengan kita minum probiotik maka keseimbangan itu dikembalikan sehingga manusia menjadi sembuh. Yang paling esensi dari bioteknologi di dalam pengobatan manusia ini adalah adanya unsur rehabilitasi DNA dan mRNA seperti itu. Jadi memang penyakit tadi yang saya katakan ada yang dikarenakan oleh virus, ada juga karena adanya rekam jejak penyakit yang sifat degeneratif dari orang tuanya. Nah, dengan kita mengkonsumsi probiotik, ini akan menjadi satu solusi perbaikan generasi yang dilahirkan akan menjadi lebih sehat. Ini salah satu keunggulan dari probiotik. Probiotik ini saya katakan sebagai suatu metode pengobatan yang syar'i dan dia adalah bagian dari tibu nabawi karena memang dia sesuai dengan sunatullah di mana Allah menciptakan mikrobioma di dalam tubuh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah probiotik ini dia juga memakai nutrisi yang kaitan dengan herbal. Jadi dalam pengobatan ini kita memadukan antara probiotik sebagai bakteri baik dan dia diberikan bahan-bahan yang bagus yaitu probiotik dari unsur herbal. Bisa herbal dalam bentuk perebusan, herbal dalam bentuk serbuk, atau herbal dalam bentuk cair penyulingan seperti itu. Nah, ini kita kombinasikan pada saat menghadapi satu kasus penyakit tertentu seperti itu. Nah, aplikasi formula untuk kesehatan itu penyakit apa aja yang bisa kira-kira diaplikasikan dengan biotek ini? Insya Allah selama ini sih untuk semua penyakit. Tetapi mungkin ada hal yang mungkin kita tidak bisa lepas dari medis manakala seseorang harus lahir sesar seperti itu. Nah, ini memang di luar kemampuan bakteri ya. Tetapi manakala orangnya sudah kena usus buntu, nah, biasanya kan dengan medis disarankan untuk operasi. Insya Allah probiotik ini bisa menjadi satu alternatif untuk tidak operasi. Lalu untuk kanker juga seperti itu. Kanker-kanker payudara yang banyak dialami oleh kaum hawa ini kan biasanya ditempuh dengan jalan medis melalui operasi. Walaupun itu tentunya dilanjuti dengan berbagai urutan kemoterapi. Nah, ini memang sangat merusak organ selanjutnya seperti itu dan ini memang akar dari kanker tidak bisa mati. Nah, dengan probiotik ini insya Allah kita bisa sebagai solusi untuk menghadapi penyakit-penyakit yang kaitan dengan jaringan abnormal ya seperti kanker, tumor, kemudian kelenjar. Insya Allah di probiotik itu ada yang bisa jadikan sebagai ikhtiarnya. Ya, jadi termasuk penyakit-penyakit yang Berat, sangat umum, asam ya, urat, kolesterol, ya, hipertensi, apa saja, diabetes, apa saja. Jadi insya secara Allah. umum biotek ini bisa diaplikasikan untuk berbagai gangguan Gangguan kesehatan. penyakit ya, seperti termasuk untuk meningitis ya, radang otak seperti itu, radangan di otak itu pun ada resepnya, ada Mungkin obatnya. ada pengalaman menangani pasien-pasien yang penyakitnya agak berat, apa namanya, yang mungkin secara medis itu bisa dikatakan tidak bisa sembuh, tapi ternyata dengan aplikasi biotek ini bisa tertolong, kesehatannya bisa pulih. Mungkin ada pengalaman tentang pasien-pasien kayak begitu. Ya memang ini kalau testimoni itu insya Allah ya, alhamdulillah dengan izin Allah itu banyak sekali yang sudah terbantu kesembuhannya melalui probiotik ini seperti itu. Jadi mungkin untuk kasus per kasus itu banyak sekali. Iya, ya. dari mulai diabetes, kemudian orang yang stroke ya.
Lalu kemudian juga biasanya kalau untuk orang-orang tua itu mengalami osteoartritis, radang sendi. Nah, biasanya mereka sulit berjalan, bahkan sholat saja mereka sampai duduk. Ini kita ada formula sebagai ikhtiar sembuhnya seperti itu. Termasuk kemarin itu ada juga tumor di otak. Seperti itu ada, itu alhamdulillah dia semakin membaik seperti itu. Jadi memang insya Allah dengan izin Allah probiotik ini bisa terlihat hasilnya secara cepat sebenarnya. Kalau kita memang bisa memanfaatkan herbal sebagai bahan-bahan yang memang alami, yang sangat cocok dengan sel, artinya sel memang sangat gemar dengan herbal, ditambah dengan bakteri. Ini sebagai katakanlah dia sebagai tukang yang handal dan profesional seperti itu. Jadi insya Allah penyakit-penyakit terkait dengan virus, apalagi mungkin di musim COVID ya, itu sangat terasa. Jadi probiotik ini sangat membantu, ya sangat membantu dan ya banyaklah dengan probiotik ini dengan izin Allah itu mendapatkan kesembuhan. Walaupun katakanlah ini dengan varian-variannya sudah sangat berat ya, sampai terjadinya pengentalan darah di otak. Nah ini kan sudah satu kondisi terpapar COVID yang sudah lumayan berat dalam pengobatannya seperti itu. Insya Allah probiotik bisa, Ya, insya luar Allah. biasa ya. Jadi kalau saya tidak salah juga termasuk bisa membantu untuk pasangan yang belum ada, Ya, ya ya, yang nggak, jadi untuk kesuburan ya. Jadi kesuburan, untuk pasutri yang ingin mendapatkan anak, ya. mungkin qadarullah sekian lama merindukan anak dan belum Allah wujudkan, bisa kami ikhtiarkan dengan Oh, itu ada probiotik. pengalaman juga tentang, Ada, Masya itu ada insya Allah. Allah. Jadi komplit ya. Nah, sekiranya masyarakat yang ingin memanfaatkan biotek dalam hal tadi itu yang kita sebutkan berbagai gangguan kesehatan, itu ada bisa diperoleh, ada formula yang tersedia Mas untuk itu. Ya insya Allah nanti kita coba resepi dan mungkin secara karena memang ini pengobatan, jadi kita juga keluhan pasien ini sebaiknya dibarengi dengan hasil lab. Nah, seperti apa hasil labnya? Nanti sana kita bisa resepi. Diagnosa seperti apa? Nanti kita akan coba dampingi di dalam ikhtiar untuk sembuhnya seperti itu. Ya, jadi artinya sekiranya ada yang membutuhkan formula untuk berbagai gangguan penyakit tadi itu, ini Tersedia, formulanya tersedia ya. tersedia, Alhamdulillah. tersedia. Dan ini sangat banyak sekali formulanya karena memang Alhamdulillah. penyakitnya pun berbagai jenis. Iya, iya, iya. Seperti itu Jadi ya. kita tidak lagi sekedar ngobrolin, tetapi secara praktis Ada, ada iya. tindakan-tindakan yang memungkinkan bisa Kita menerapi. diterapkan ke Iya, masyarakat. Luar biasa begitu. saya kira ya. Nah, itu mungkin yang berkaitan dengan masalah aplikasi bioteknologi dalam bidang kesehatan. Nah, yang kedua adalah khusus mungkin lebih banyak ke masalah wanita ini kaitan dengan masalah kecantikan. Apakah biotek ini juga punya peran dalam memperbaiki atau meningkatkan pemeliharaan apa namanya ya bahasa umumnya kecantikan wanita lah. Mungkin sebetulnya kalau dalam Islam itu lebih kepada aspek perawatan lah ya. Bagaimana merawat diri ini yang semestinya bisa mengembalikan performa tubuh pada yang semestinya. Jadi kadang-kadang orang mengatakan kok tampilannya lebih tua dibanding umurnya. Nah, mungkin dari sisi itu kira-kira peran biotek. Nah, mungkin silakan. Iya, jadi memang kan salah satu tempat berkumpulnya mikrobiom manusia itu ada pada kulit. Nah, kulit ini adalah salah satu katakanlah lapisan pelindung utama ya. Seperti itu. Makanya ketika musim Covid itu kan banyak SOP hand sanitizer ini menjamur karena dengan pencucian tangan dan sebagainya seperti itu. Yang kadang kita lupa, membabi buta. Dengan basic alkohol justru itu mematikan mikrobiom yang ada di kulit mikrobiom yang ada di kulit kita. Jadi melemahkan dinding pertahanan sebenarnya. Nah, probiotik sendiri punya solusinya seperti itu.